Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kita kali ini kita akan membahas mengenai harmoni keberagaman masyarakat Indonesia. Kebinekaan merupakan sebuah hal yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan bangsa Indonesia, yang meliputi kebinekaan suku bangsa, bahasa, adat istiadat, dan sebagainya. Nah, kebinekaan yang terjadi di Indonesia ini merupakan sebuah potensi sekaligus sebuah tantangan. Dikatakan sebagai sebuah potensi karena hal tersebut akan membuat bangsa kita menjadi bangsa yang besar dan memiliki kekayaan yang melimpah karena adanya beraneka ragam dari segala hal. Selain potensinya menjadi kekayaan yang melimpah, kebinekaan juga menjadi sebuah tantangan, bahkan ancaman, karena dengan adanya kebinekaan mudah membuat penduduk Indonesia berbeda pendapat yang lepas kendali, mudah tumbuhnya perasaan kedaerahan yang amat sempit, yang sewaktu-waktu bisa menjadi ledakan yang akan mengancam integrasi nasional atau persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu diperlukan upaya-upaya untuk menciptakan kondisi yang selaras atau harmonis dalam kehidupan masyarakat yang beraneka ragam atau beragam. Harmoni dalam keberagaman ini akan melahirkan sebuah kedamaian. Ada beberapa bentuk harmoni dalam keberagaman. Yang pertama, kita akan membahas mengenai harmoni dalam keberagaman sosial budaya. Bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang keragaman budayanya banyak. Tiap daerah atau masyarakat itu mempunyai corak dan budaya masing-masing yang memperlihatkan ciri khasnya. Hal ini bisa kita lihat dari berbagai bentuk kegiatan sehari-hari. Misalnya upacara ritual, pakaian adat, bentuk rumah, kesenian, bahasa, dan tradisi lainnya. Adanya harmonisasi dalam masyarakat yang memiliki kebudayaan yang beraneka ragam ini akan menimbulkan terciptanya paduan yang selaras, saling menghormati, saling menyayangi, serta menyenergikan dan menyelaraskan segala macam perbedaan secara ikhlas dan alamiah di lingkungan sosial budaya. Ada beberapa sikap yang dapat kita lakukan untuk menjaga keharmonisan dalam masyarakat. Di antaranya adanya kesadaran mengenai perbedaan sikap, watak, dan sifat. Ya, seperti kalian kalau sedang main dengan teman-teman kan pastinya semuanya berbeda karakter, tapi enggak terjadi pertikaian karena saling memahami bahwa setiap manusia itu berbeda karakter, sifat, dan wataknya. Yang kedua, menghargai berbagai macam karakteristik masyarakat. Yang ketiga, bersikap ramah dengan orang lain. Dan yang terakhir adalah selalu berpikir positif. Kemudian yang kedua, harmoni dalam keberagaman ekonomi dalam masyarakat. Manusia mempunyai beragam kebutuhan untuk melanjutkan kehidupannya. Untuk memenuhi keberagaman kebutuhan tersebut, manusia melakukan kegiatan yang disebut dengan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi setiap orang itu berbeda-beda. Tentu saja sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ada yang bekerja sebagai petani, yang memproduksi bahan pangan, ada yang membuat pakaian untuk dijual dan diperdagangkan. Petani butuh pakaian, pedagang butuh pakaian, membutuhkan pangan. Itu saling membutuhkan lah.
ya, karena ada kebutuhan manusia dengan cara saling bekerja sama. Nah, ada beberapa usaha kegiatan ekonomi di masyarakat Indonesia, misalnya ada pertanian, perkebunan, kemudian peternakan, perikanan, kehutanan, pertambangan, perindustrian, perdagangan, dan yang terakhir adalah jasa. Kemudian yang ketiga adalah harmoni dalam keberagaman gender dalam masyarakat. Nah, secara harfiah, gender ini berasal dari bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin. Nah, gender ini merupakan suatu sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan. Nah, gender ini menunjukkan pembagian peran, kedudukan, dan tugas antara laki-laki dengan perempuan berdasarkan sifat-sifat yang dimilikinya. Nah, kesetaraan gender berarti kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, pertahanan dan keamanan nasional, serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut. Nah, kesetaraan gender ini juga meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktural baik terhadap laki-laki maupun perempuan. Keadilan gender adalah suatu proses dan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki. Dengan keadilan gender berarti tidak ada pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi, dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki. Nah, terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender ini ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki. Dan dengan demikian mereka memiliki akses, kesempatan, berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dengan adil dari pembangunan. Itu adalah beberapa harmoni dalam sebuah keberagaman di masyarakat. Oke, cukup sekian hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.